Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ember Musa Barsah. Saya akan menjelaskan tentang tugas besar yaitu sistem komunikasi satelit dengan judul Hub Throughput Satelit sebagai salah satu solusi pemerataan broadband internet akses di Indonesia. Oke, di sini ada diskusi utama. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, tinjauan teori, kajian dan analisis, dan terakhir kesimpulan. Oke, yang pertama adalah background atau latar belakang. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemerataan pembangunan, terutama pembangunan di daerah terpencil dan terluar Indonesia sesuai dengan salah satu program yaitu Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kemudian hektroput satelit nantinya bisa mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai akses broadband internet terutama untuk daerah terluar, backhaul mobil operator untuk daerah terkecil atau terluar yang tidak terjangkau oleh jaringan fiber optik. Oke, kemudian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah melakukan pembangunan palaparing. Namun palaparing tidak bisa mengcover seluruh kepulauan yang terdapat di Indonesia, terutama pulau-pulau kecil dan terluar Indonesia. Kemudian hektroput satelit nantinya diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi khususnya di daerah terluar Indonesia, baik untuk menjaga suara dan juga komunikasi data. Oke, di sini ada rumusan masalah. Ya, yang pertama ada beberapa poin, yaitu penggunaan frekuensi hektroput satelit yang akan diterapkan di Indonesia, kemudian pengalokasian bandwidth atau pita frekuensi sesuai dengan layanan, dan yang terakhir biaya yang diperoleh dan dikeluarkan atau cost and revenue untuk menyelenggarakan sistem komunikasi HTS di Indonesia. Nah, ini beberapa kajian teori. Yang pertama adalah satelit ya, satelit dari kata satelit yang diartikan pelayan atau seorang yang mematuhi atau melayani pihak lain. Nah, sedangkan secara ilmiah satelit adalah suatu benda yang bergerak mengitari benda lain, biasanya lebih besar dalam jalur yang dapat diprediksi yang disebut dengan orbit. Kemudian ini sejarah dari hektroput satelit ya, jadi penggunaan teknologi satelit mengalami perkembangan di Indonesia itu dimulai saat Palapa A1 diluncurkan tahun 1976. Kemudian tahun 2016 diluncurkan lagi satelit GRISAT dengan transponder litasi sebesar 36x36 MHz dan kuben sebesar 9x72 MHz. Kemudian hektroput satelit di sini merupakan teknologi di mana kapasitas akses data melalui satelit bisa jauh lebih besar daripada kapasitas saat ini yang banyak digunakan ya. Teknologi satelit membagi area cakupan beberapa spot beam dengan penggunaan frekuensi yang lebih efisien atau frekuensi reuse, kemudian menjadikan kapasitas bandwidth menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan satelit konvensional untuk alokasi frekuensi yang sama. Oke, kemudian di sini penggunaan frekuensi satelit di Indonesia ya, dari gambar di samping rata-rata satelit konvensional atau FSS atau fixed satelit menggunakan frekuensi pada pita C-band dan Ku-band. Nah, frekuensi C-band adalah salah satu frekuensi yang paling banyak digunakan dalam industri digital broadband pada video satelit, di mana kanal ini menempati rentang 3,7 sampai 4,2 GHz dan 5,925 sampai 6,425 GHz pada sisi uplink. Kemudian pada frekuensi Ku-band, Ku-band adalah bagian dari spektrum magnetik dengan cara frekuensi gelombang mikro mencapai 11,7 hingga 12,7 GHz. Dan Ku-band terutama digunakan pada satelit komunikasi khususnya untuk penerbitan dan penyiaran satelit
televisi dan direct broadcast televisi. Nah, ini ada satelit, ada Telkom 1, kemudian Indostar, Palapade, Telkom 2, dan Garuda 1, PSNVR, kemudian sampai Brisat. Nah, di sini dari gambar ya dapat dilihat terdapat banyak satelit yang mempunyai jangkauan layanan sampai ke wilayah Indonesia. Nah, ini beberapa dari luar ya, ada Intelsat, Kinasat, Troya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian penggunaan frekuensi elektropod satelit atau HTS pertama kali diluncurkan itu pada tahun 2005, yaitu Thaicom 4 atau IP-Star. Kemudian pada tahun 2008 sampai dan 2012 diluncurkan lagi dengan satelit JAXA dan SIS yang punya wilayah cakupan untuk coverage di Asia Pasifik. Nah, ini tabel dari satelit ini operator yang menjalankannya, kemudian ini jenis satelitnya, GEO atau MEO, kemudian ini jangkauan dari areanya ya, coverage region-nya, kemudian ini manufaktur atau pembuatnya, dan ini sistemnya. Dan terakhir ini adalah tanggal di launchingnya sebuah satelit ya, atau di jalannya sebuah satelit. Nah, ini penggunaan ya potensial frekuensi, yaitu ada K-band dan Q-band ya. Jadi untuk penggunaan frekuensi ATS di Indonesia perlu dilakukan kajian terhadap link budget dari frekuensi yang digunakan ya, karena terdapat atenuasi atau redaman yang disebabkan oleh hujan di Indonesia tergolong tinggi karena letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis ya. Jadi karena frekuensi tinggi ini memiliki noise ataupun gangguan yang cukup besar ya sensitifnya, maka perlu adanya kajian ya terkait penggunaan frekuensi tinggi pada HTS khususnya di Indonesia, karena Indonesia ini merupakan daerah dengan hujan yang tergolong tinggi. Oke, ini merupakan penggunaan dari tabel ya, tabel redaman hujan terhadap frekuensi yang digunakan, dan ini merupakan kategori ya dari rata-rata hujan di wilayah Indonesia dan tergolong lebat dengan intensitas 10 sampai 20 mm per jam. Jadi masuk ke rentang lebat di 10 sampai 20 mm per jam. Kemudian dari dua tabel di atas diperoleh jika frekuensi satelit yang digunakan adalah Q-band, maka redaman yang dialami frekuensi tersebut sebesar 1,25 dB per kilometer persegi, sedangkan untuk penggunaan frekuensi 5 dB per. Nah, ini di sini ada pengalokasian layanan elektropod. Jadi apa saja sih layanan yang akan diberikan dengan kita menggunakan teknologi ATS atau elektropod satelit? Di sini bisa dilihat bahwa untuk broadband ini paling besar yaitu 23,6%, kemudian diikuti oleh mobility 22,3%, kemudian untuk enterprise, kemudian backhaul, dan paling kecil adalah untuk broadcast ya. Jadi saat ini HTS beroperasi rata-rata mempunyai kecepatan transmisi sebesar 1 gigabit per second. Hal ini berbeda dengan satelit konvensional yang hanya maksimal 155 megabit per second ya. Bahkan saat ini banyak satelit FSS beroperasi menggunakan kecepatan 75 megabit per second. Bisa dilihat ya bahwa perbedaannya menggunakan satelit konvensional dengan HTS cukup signifikan ya, hampir 10 kali lipat. Kemudian revenue terbesar dari penggunaan HTS dihasilkan oleh broadband. Akses hal ini menunjukkan kebutuhan akan layanan satelit untuk masa sekarang ini sudah bergeser, yang tadinya didominasi oleh TV broadcasting sudah beralih ke broadcast access. Nah, ini dari suatu studi yang dilakukan ya pada tahun 2004, kebutuhan pasar global
Kapasitas satelit HTS mencapai 1,9 terabit per second. Layanan paling besar itu oleh broadband akses sebesar 1,15 terabit per second. Ya, kebutuhan yang paling besarnya ada di Amerika Utara. Nah, kemudian di sini pengalokasiannya sama ya. Jadi di berbagai negara, di berbagai benua di seluruh dunia, yang paling besar itu di Amerika Utara ya. Amerika Utara, kemudian diikuti oleh Asia Pasifik sebesar 335 gigabit per second, kemudian Amerika Latin, ya, kemudian Europe dan Middle East. Nah, untuk di Indonesia sendiri ya, menurut Kominfo, layanan HTS akan digunakan untuk memenuhi layanan broadband internet akses sehingga terjadi pemerataan layanan internet di Indonesia ya. Selain untuk memenuhi layanan broadband internet akses, layanan HTS digunakan untuk layanan VPN atau virtual private network ya antara instansi pemerintahan, pendidikan dan kepentingan militer di Indonesia. Nah, mengingat alokasi transponder yang disediakan oleh satelit BRISAT hanya 4 transponder untuk kebutuhan pemerintah, jadi HTS juga direncanakan akan digunakan sebagai backhaul untuk satelit dan kebutuhan navigasi serta mobility untuk bidang maritim dan navigasi udara. Nah, ini biaya dan waktu implementasi untuk HTS Indonesia. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk investasi robot satelit di Indonesia sebesar 400 juta US dollar atau sekitar 5,4 triliun rupiah dengan kapasitas mencapai 100 gigabit per second. Waktu yang dibutuhkan mulai dari publikasi, persiapan, peluncuran sampai dengan satelit beroperasi adalah sekitar 4 tahun, di mana diharapkan tahun 2021 satelit HTS bisa mulai beroperasi. Nah, ini beberapa kesimpulannya. Jadi proyek parapaling yang menyatukan Nusantara memiliki kekurangan yang dimana tidak semua pulau di Indonesia bisa terhubung dengan fiber optik. Kemudian solusinya menggunakan HTS ya, hydrobus satelit bisa menggunakan solusi pemerataan broadband internet di Indonesia karena cakupan bisa mencakup semua pulau di Indonesia. Kemudian alokasi frekuensi yang digunakan yaitu frekuensi Ku-band karena frekuensi ini lebih cocok dibandingkan Ka-band dilihat dari aspek redaman hujannya. Tetapi penggunaan Ka-band masih memerlukan studi aspek redaman hujan di Indonesia ya. Kemudian hydrobus satelit akan berfungsi sebagai penyedia broadband internet, backhaul operator seluler, kemudian VPN dan navigasi maritim ataupun perhubungan udara. Nah, untuk biaya investasi yang dibutuhkan cukup besar ya, sekitar 400 juta dolar atau sekitar 5,4 triliun rupiah. Dan terakhir masa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan sampai peluncuran sekitar 3 tahun ya, dan masa kerja atau lifetime dari HTS ini sekitar 15 sampai 18 tahun. Nah, ini beberapa sumber referensi yang saya dapatkan dari Akademika Pemerataan hydrobus satelit akses di Indonesia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.